Dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan akses keuangan daerah dapat meminta bahan atau data yang diperlukan kepada unit kerja atau pihak yang terkait. Keempat, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, tim kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dibantu oleh tim sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan wali kota ini. Kelima, uraian tugas tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum keempat tercantum dalam lampiran 4 dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan wali kota ini. Keenam, dalam pelaksanaan tugasnya, tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak bertanggung jawab kepada Wali Kota Pontianak. Ketujuh, pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan wali kota ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2020 pada bagian perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah Kota Pontianak. Kedelapan, keputusan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 September 2020. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Lampiran 1, Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 885/Ekon/penghubung SDA/tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. Susunan keanggotaan tim nomor 1, Wali Kota Pontianak sebagai pengarah 1, 2, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengarah 2, 3, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengarah 3, 4, Sekretaris Daerah Kota Pontianak sebagai koordinator, 5, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebagai sekretaris, 6, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota, 7, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota, 8, Direktur Utama Bank Kalbar sebagai anggota, 9, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak sebagai anggota, 10, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai anggota, 11, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai anggota, 12, Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai anggota, 13, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai anggota, 14, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak sebagai anggota, 15, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pontianak sebagai anggota, 16, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak sebagai anggota, 17, Direktur Utama Perusda BPR Katulistiwa sebagai anggota, 18, Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota, 19, General Manager PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Retail Kalimantan Barat sebagai anggota, 20, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Pontianak sebagai anggota, 21, Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Area Pontianak sebagai anggota, 22, Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota, 23, Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagai anggota. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Lampiran 2, Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 885/Ekon/penghubung SDA/tahun 2020 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. Uraian tugas tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. 1. Pengarah. Uraian tugas. A. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. B.
melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian atau lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah. 2. Koordinator, uraian tugas. A. Mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. B. Menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah. C. Melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian atau lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. D. Memimpin pertemuan koordinasi. 3. Sekretaris, uraian tugas. A. Menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. B. Bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. C. Bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah. D. Bersama dengan koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian atau lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. E. Menata usahakan kegiatan dan dokumen tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. F. Melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak. G. Memimpin pertemuan koordinasi jika koordinator berhalangan hadir. H. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya. 4. Anggota, uraian tugas. A. Menghadiri pertemuan koordinasi. B. Memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan atau evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah. C. Melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ditandatangani. Pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak oleh Wali Kota Pontianak. Kepada Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, disilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD Kota Pontianak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 885/Ekon SDA/2020 tanggal 22 September 2020 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak, saya, Wali Kota Pontianak, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai anggota tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak, dan saya yakin serta percaya dengan kapabilitas dan integritas saudara-saudara untuk dapat berkontribusi optimal di dalam tim, bekerja sesuai dengan tatanan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya cita-cita mulia mensejahterakan kehidupan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Kepada Bapak Ibu anggota tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak yang telah dikukuhkan, disilakan untuk kembali ke tempat semula. Acara dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Pontianak.
Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sugito, Deputi Komisariat Bidang Edukasi dan Perlindungan OJK Pusat. Yang saya hormati Bapak Ahimsa, Direktur Pengawasan LJK Regional 9 Banjarmasin, ini melalui video conference. Yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, beserta tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama dan jabatannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah Kota Pontianak dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, inisiasi pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah kota ini adalah sebagai upaya untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan pentingnya percepatan akses keuangan daerah, antara lain masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM relatif masih rendah, serta belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan daerah. Berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri nomor T-900/643/Keuangan tanggal 19 Februari 2016 yang isinya meminta kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota untuk membentuk tim TPAKD di provinsi, kabupaten, kota yang merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun tujuan dibentuknya tim TPAKD ini, pertama untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Kedua, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. Tiga, mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. Yang keempat, untuk menggali potensi ekonomi daerah yang terdapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Yang kelima, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, startup bisnis, dan pembiayaan pembangunan sektor prioritas. Serta yang keenam, mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang meminta pemerintah daerah untuk mempercepat akses masyarakat kepada sektor jasa keuangan serta penetapan target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Untuk Provinsi Kalimantan Barat baru terbentuk 2 TPAKD, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kuburaya. Dan untuk Kota Pontianak baru dibentuk pada hari ini yang baru saja kita kukuhkan. Bapak, Ibu, saudari yang berbahagia, tentunya di saat pandemi COVID-19 ini
kita sangat merasakan betapa perekonomian daerah sangat terdampak, ya, dengan adanya pembatasan-pembatasan serta kita lakukan pembatasan dengan mengurangi kegiatan. Ini sangat berdampak, yang sangat ini kita rasakan sejak bulan Maret awal saat pandemi Covid di Kota Pontianak ada warga yang terpapar. Nah, dari bulan Maret, April, Mei, Juni, dan bulan Juli kita sudah mulai melakukan relaksasi atau melakukan kegiatan, mengizinkan kegiatan dengan protokol kesehatan di beberapa sektor, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor perdagangan dan jasa. Ini sedikit memberikan harapan dan pertumbuhan, ya, pertumbuhan ekonomi yang walaupun masih melambat, tapi alhamdulillah bisa sedikit memberikan relaksasi ataupun semangat bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan protokol kesehatan yang terus kita harapkan. Nah, sejak bulan September, Juli sebenarnya Pontianak sudah sempat 0 terkonfirmasi, tapi Agustus mulai, dan ini kita istilahkan dengan gelombang kedua. Setelah gelombang pertama dari Maret sampai bulan Juni, ya, Juli, dan Agustus sampai saat ini kita istilahkan dengan gelombang kedua, di mana tingkat ketertularan terus bertambah, tetapi juga kesembuhan juga semakin besar. Nah, dengan disiplinnya masyarakat sekarang ini, Kota Pontianak dan Kalimantan Barat alhamdulillah tingkat ketertularan masih terkendali di luar dari prediksi ahli epidemiologi yang memperkirakan sangat besar dan tinggi. Tetapi akhir-akhir ini Bapak Ibu, yang kita perlu waspadai adalah ketersediaan fasilitas kesehatan, di mana tempat atau ruang isolasi sudah sangat terbatas, ya, dengan banyaknya warga yang terkonfirmasi dengan gejala ringan maupun berat, terutama yang berat, ya. Kalau yang tidak bergejala ini bisa dilakukan isolasi mandiri dan juga kita tempatkan di Rusunawa. Dan mudah-mudahan dengan disiplin masyarakat dan kepatuhan protokol ini kita tidak terjadi ledakan yang sangat besar dan segala aktivitas bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Nah, dengan dikukuhnya tim percepatan akses keuangan daerah ini, harapan saya perekonomian Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat secara umumnya bisa tumbuh, ya, dengan keterlibatan kita semua. Dan saya harapkan, karena di sini terlibat para ahli, yang bisa mengambil suatu kebijakan, otoritas jasa keuangan, direktur pimpinan kepala perwakilan Bank Indonesia dan Bank Kalimantan Barat serta yang lainnya, ini saya yakin bisa membantu pemerintah daerah untuk percepatan dalam akses keuangan. Tentunya dengan segala bantuan ataupun dari pemerintah pusat terutama yang kita ketahui, terus memperbanyak literasi kepada masyarakat sehingga akses ini bisa lebih mudah untuk dijangkau, didapat. Dan tentu dengan segala potensi yang ada di kota maupun Kalimantan Barat ini juga bisa memberikan percepatan. Karena saat sekarang ini yang kita rasakan tidak hanya sekedar bantuan berupa keuangannya saja, tetapi tidak kita akses marketnya. Nah, di sini diperlukan inovasi. Kita sudah membuat aplikasi warung kita misalnya. Terus saya tahu juga di OJK juga sudah membuat aplikasi yang bisa mengakses penjualan yang nantinya merupakan kebijakan juga dari pusat untuk membeli produk-produk UMKM ini. Dan saya yakin juga di
di OPD kita, karena hanya pemerintah lah yang bisa bergerak, karena kita punya anggaran, kita punya dana, punya regulasi, punya kekuatan yang bisa berbuat untuk membantu terutama para pelaku usaha mikro, khususnya di Kota Pontianak ini. Nah, sehingga saya juga berharap OPD terkait juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan inovasi kreatif yang bisa membangkitkan semangat bagi pelaku-pelaku usaha. Dari hal-hal yang sederhana aja, jadi kita dari hal sederhana, kuncinya bagaimana masyarakat bisa bergerak, perekonomian bisa tumbuh, daya beli bisa meningkat. Saya melihat dampak dari COVID-19 ini ada beberapa pelaku usaha yang sangat terdampak sampai tutup ya, dan bahkan benar-benar tidak dapat melanjutkan usahanya. Tetapi untuk bertahan saja sudah alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu potensi-potensi yang ada ini tidak hanya sekedar semangat, tetapi harus diaplikasikan. Dan program-program ini saya maunya aplikatif, ya, bisa dilaksanakan dari hal-hal yang kecil. Dan saya yakin pemerintah kota kita terus akan berkomitmen untuk menciptakan peluang-peluang bagi pelaku usaha mikro ini, terutama akses keuangan dan marketnya, tanpa mengurangi aturan-aturan ataupun kita menjaga kondusivitas Kota Pontianak terhadap kenyamanan. Kenyamanan ini artinya boleh masyarakat berusaha tetapi tidak menimbulkan kekumuhan misalnya. Nah, oleh sebab itu kolaborasi kita ini, komunikasi kita ini menjadi modal bagi saya. Saya sangat terbuka untuk itu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat. Kalau memang ada ide-ide dari anggota tim percepatan yang diperlukan, baik itu berupa regulasi maupun koordinasi yang lebih intens, yang aplikatif, kita siap. Kapanpun kita siap, karena lagi-lagi ini yang kita harapkan. Jadi kita akan terdorong. Ini aja pembentukan tim karena terus terang atas inisiatif Kepala OJK, Pak Rifti kemarin datang. Kalau tidak ada inisiatif Kepala OJK, saya lihat tadi barusan saya baca sejak tahun 2019 ya, Menteri Dalam Negeri 2016 ada radiogram Menteri Dalam Negeri yang meminta untuk membentuk tim. Tapi kita baru sekarang, ini kan menunjukkan bahwa memang kita perlu adanya support dan saling mengingatkan apa yang terbaik untuk kita laksanakan untuk percepatan ini. Nah, COVID ini harus kita jadikan suatu tantangan dan semangat juga. Jadi bukan berarti kita terus pesimis dengan perekonomian Kota Pontianak umumnya. Saya melihat semangat UMKM pun juga sangat gencar. Sekarang ini terkesan UMKM sangat dimanjakan. Ada bantuan tunai 2.400.000 bagi pelaku usaha mikro, walaupun saya rasakan ini masih belum didukung oleh data, oleh dan bahkan banyak berkembang isu yang menyatakan ada calo-calo untuk mendapatkan bantuan ini. Seperti pada saat kita membantu masyarakat yang terdampak akibat COVID, yaitu bantuan beras misalnya, dan bantuan-bantuan tunai dari pemerintah pusat. Nah, ini nanti barusan lagi akan ada bantuan untuk sektor pariwisata bagi hotel-hotel di Kota Pontianak yang akan mendapat bantuan dana. Bantuan dana ini menurut saya tidak cukup untuk memberikan pertumbuhan yang signifikan kalau tidak dibarengi dengan penyelesaian dari mulai hulu sampai ke hilirnya, artinya mulai dari bahan baku sampai ke pemasarannya. Jadi yang kita khawatirkan, dana bantuan ini tidak dipakai untuk modal, tapi dibeli untuk barang-barang konsumtif lainnya, misalnya untuk mengganti HP, untuk
lain-lain hal ya, yang tidak fokus kepada usaha mikro tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus bergerak. Contoh misalnya kalau pelaku usaha mikro kuliner misalnya, mereka selama ini memerlukan bahan baku, itu pasti. Nah, bahan baku ini selama ini mereka cari sendiri, beli sendiri. Saya pernah amati pedagang makanan tinggalnya di Komyo Sudarso. Dia untuk mencari bahan baku yang murah belinya ke Indogrosir di mana? Di Jalan Ayani 2. Nah, transportasi dari Komyo Sudarso ujung ya Beliung ke sana itu sudah memerlukan waktu dan bahan bakar yang cukup tinggi misalnya. Kenapa tidak dia harus belinya ngambilnya di Indomaret yang ada di Kelurahan Beliung misalnya. Dengan jarak, saya lihat jaraknya cuma 500 meter dari tempat dia usaha. Nah, artinya dengan harga yang sama, kan di sana harganya lebih murah karena dia nggak milih harga yang murah, tapi habis di jalan waktu dan bensinnya. Tapi kalau dia bisa sama dengan harga yang sama, barang yang sama, karena dari Indogrosir juga satu perusahaan, itu mungkin salah satu bisa mempercepat dan bisa mengirit ya, lebih murah, itu contoh misalnya, dan tidak membuat macet jalan. Nah, itu salah satu upaya yang seharusnya bisa dilakukan, karena kita punya regulasinya ya, seperti itu misalnya. Terus yang kedua, produknya sendiri itu harus didampingi, perizinannya juga harus dipermudah, bahkan produk halalnya harus digratiskan. APBD Kota Pontianak siap seharusnya mendukung ini setiap tahun untuk produk sertifikat halal, izin gratis, setelah itu peralatan untuk memproduksi, dan yang paling penting adalah packaging dan pemasaran. Pemasaran jadi masalah. Saya melihat semangat produknya tinggi tapi tak ada yang beli. Kenapa nggak ada yang beli? Karena memang tingkat daya beli masyarakat berkurang. Tapi sebenarnya kalau makanan nih contoh kita yang paling mudah, setiap hari orang perlu makan dan pasti ada kegiatan, baik rapat, tahlilan, apalagi ulang tahun, terus nikahan, itu pasti memerlukan kue, makanan dan lain sebagainya. Nah, kok kita melihat ini adalah potensi-potensi dari masyarakat untuk masyarakat sebenarnya, sehingga daya beli masyarakat tinggi, uang beredar, ya, uang beredar. Nah, kok daya beli tinggi pasti juga akan berdampak. Tapi kalau tidak ada yang beli juga sama aja, ujung-ujungnya habis-habis gitu aja. Ini yang jadi masalah adalah pemasaran. Nah, dengan aplikasi warung kita, saya berharap ini bisa dikembangkan oleh Perumda BPR Bank Katulistiwa untuk bisa melakukan inovasi untuk membumingkan warung kita nih, kayak marketplace tingkat dunia lainnya atau kelas-kelas yang lain. Nah, ini saya yakin itu bisa, dan saya berharap juga Bank Indonesia dalam hal ini bisa membantu melanjutkan inkubator bisnis. Memang kita bisa memanfaatkan UMKM Center dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Kota Pontianak ini untuk kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, masih banyak hal-hal mungkin yang terobosan-terobosan lain yang bisa kita kembangkan dalam akses keuangan ini. Saya kemarin jalan ke Promenade, itu adalah satu fasilitas infrastruktur yang kita bangun. Ya, kita tadinya tidak, mungkin sebagian banyak orang tidak berpikir tentang pertumbuhan di sana. Cuman tahunya ada tempat yang bagus, yang nyaman, yang rapi, yang tidak kumuh, bisa dikunjungi dan menikmati Sungai Kapuas. Ternyata setelah selesai, ternyata di sana tumbuh para pelaku usaha mikro. Sekarang sudah hampir data kita 500-an pedagang di sana, baik yang kecil dan sedang. Nah, di antara pedagang itu kita lihat masih perlu adanya pembinaan dan peningkatan kualitas penataan. Kalau kita lihat, kita tidak mau terkesan kumuh. Tapi dari tanya jawab saya kepada pedagang, mereka ternyata beberapa itu banyak minjam dengan rentenir.
Jadi ada satu rumah di sana, saya lihat fasilitasnya agak lumayan gitu, ada kulkas, ada apa namanya tempat yang dingin itu untuk nyimpan minuman itu, seperti kulkas yang ada kacanya seperti itu. Nah dia minjam cuma 10 juta rupiah, tetapi tiap bulan dia harus bayar 500.000 kalau tidak salah itu. Pokoknya saya lihat, waduh, ini sih sama dengan meras, sampai gitu kan, dia sama rentir. Kenapa minjam enggak ke bank? Saya bilang, saya enggak tahu Pak, dia bilang gitu. Dan ini gampang Pak, dia bilang gitu. Saya cuma kasihkan apa namanya fotokopi surat-surat rumah saja ke rentenir saya tidak, dia nyebutkan tapi saya tidak nyebutkan di sini orangnya. Nah artinya cukup apa namanya, kasihan kan, udah kecekik rentenir itu, dia setiap bulan bayarnya sih setiap minggu dia harus nyetor gitu. Pokoknya itu bunganya mungkin 200%, 300% dari bank. Nah, saat itu saya hitung-hitungan gitu kan. Kok hitungan di sini kita rinci panjang, tapi saat itu saya lihat sangat mencekik sekali, ndak masuk akal lah dari sisi. Tapi karena dia memang orang yang ndak ngerti sama sekali. Saya tanya, ibu sekolahnya sana, saya cuma lulus SD. Nah dia bilang gitu, akhirnya memang nggak ngerti. Nah ini yang sangat tidak kita harapkan. Di sini kan nanti kita ada pengukuhan peluncuran juga nih untuk perang terhadap rentenir. Jadi saya minta agresif lah sedikit, terutama BPR Bank Katulistiwa untuk mengejar nih dengan OPD terkait, mengejar orang yang berpotensi, ya, yang berpotensi untuk berusaha seperti itu. Sebagian orang minta saya menertibkan yang kumuh-kumuh itu, termasuk PKL. Pak itu kumuh Pak, tertibkan. Tapi kita pemerintah ini punya fungsi untuk mengayomi dan sebenarnya bersyukur. Tidak semua orang mau berdagang, ya, berusaha. Dia punya niat berdagang saja, itu sudah alhamdulillah. Termasuk yang pakai sampan Pak, Sungai Kapuas itu memang masih berantakan karena dia buat sendiri pakai kayu bekas, yang dia kita larang berdagang di alun, tapi dia akhirnya berdagang di sampan, rumahnya di seberang di Beting. Nah itu dia bikin pakai sampan, di tukang sendiri, dia jual. Itu belum tersentuh dari segi kebersihan maupun dari segi kualitas dan permodalan. Kalau kita hitung bisa di atas 20-an tuh Pak yang berdagang itu. Dan itu sebenarnya potensi. Jadi kita berharap mindset kita harus kita rubah. Kita harus menciptakan lahannya, ruangnya, mereka yang melaksanakan. Karena kita ini tak bisa menyiapkan tempat ataupun modal, tapi dengan adanya mereka pelaku-pelaku usaha tinggal kita atur tempat dan suasananya serapi mungkin, sebersih mungkin, kita tata sebaik mungkin. Kita jangan melihat negara-negara luar yang penduduknya sedikit, ya, tertib, tapi khas Kota Pontianak. Oleh sebab itu saya tidak alergi kalau melihat para PKL ada di Kota Pontianak, tapi PKL yang tertib, yang tidak sembarangan, yang tidak berada di badan jalan, ya. Kalaupun ada di badan jalan, tapi sifatnya tentatif waktunya, ya. Ini mindsetnya harus dirubah nih, karena kalau tidak sampai kapanpun kita tidak akan maju-maju gitu. Berpikir mindset yang salah. Misalnya contoh pedagang durian, itu potensi pariwisata. Selama dia penduduk Pontianak, perekonomian beredar. Cuman kan bagaimana cara kita ngelolanya supaya bersih, rapi, teratur, ya, aman. Nah itu potensi. Justru masyarakat maupun orang luar suka yang gini-gini datang Pak. Dia lebih senang yang gini deh. Kalau dia ingin yang murah, yang bersih. Justru yang menarik yang seperti ini daripada Bapak makan durian di restoran lebih mahal dan suasananya tidak nyaman, lebih enak makan durian di bawah pohonnya atau di kaki lima. Karena suasananya yang benar-benar merayat. Itu contoh Pak. Jadi mindset seperti ini yang harus kita rubah. Nah inilah yang saya mohon masukan tim percepatan juga. Kalau ada informasi baik dari pusat maupun dari Bapak Ibu IDE, tolong juga disampaikan kepada kami, kepada tim, terus apa yang harus kita lakukan, gitu kan.
supaya intinya kalau semua perekonomian berkembang maju, saya yakin juga tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat Kota Pontianak. Pak, gimana kalau alun kapas setiap hari Minggu kita buat pasar misalnya, festival pasar sayur, nah khusus pedagang sayur, festival kuliner khas Pontianak. Nah, siapa yang berperan, siapa yang bersihkan, siapa yang ngatur, nah itu kita pikirkan sama-sama. Demikian saya rasa Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini di tengah pandemi COVID. Mudah-mudahan kita tidak dihantui dengan berita-berita informasi, ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kadang-kadang di WA kita, di segala macam, terus berita-berita yang tidak nyaman, tapi kita harus berharap informasi tentang kesembuhan, tentang semangat, tentang keberhasilan. Nah, ini juga kita tingkatkan imunitas, bagaimana kegiatan-kegiatan produktif di segala sektor bisa kita kembangkan. Kemarin Kepala Ombudsman WA saya, Pak, kenapa guru-guru tidak diliburkan aja, dia bilang itu, work from home, segala macam. Terus sebagian besar Pak Pangdam menyampaikan kepada saya, Pak Wali, sekolah-sekolah yang sudah siap tatap muka aja, nggak masalah, dia bilang gitu. Nah, terus ini kan mindset nih. Terus pegawai juga ada yang protes, Pak, kenapa nggak work from home di rumah aja? Kita sudah pengalaman semuanya, baik work from home maupun tatap muka. Faktanya sekarang ini, memang kita tak bisa tidak menerima virus yang ada di kita nih, ya. Akhirnya kita harus bisa bukan bersahabat maksud kita harus berada di lingkungan virus ini, tapi bagaimana kita bisa mengendalikannya. Misalnya hasil uji coba tatap muka di SMP 1 lancar-lancar saja. Nah, justru kita balik, mereka ini harus kita jadikan duta-duta, siswa duta yang murid yang tangguh terhadap COVID, anak-anak ini. Mindsetnya kita balik, ya. Justru mereka di rumah sebagai anak-anak yang tangguh. Jadi kalau orang tuanya mau ke pasar, mah pakai masker, nah, wajib. Orang tuanya mau ke kantor, Pak jangan lupa gini, pulang mandi dan sebagainya. Justru malah itu yang kita harapkan. Kalau sekarang kan enggak, kita work from home di rumah, tapi nyatanya di warung kopi, nyatanya belanja, nyatanya dari kemana-mana yang kita lihat. Enggak bisa kita kayak kita sekarang ini kan. Dulu kita enggak susah mengadakan sebenarnya, tapi ya harus patuh. Jadi kita balik mindsetnya kita balik sehingga aktivitas berjalan, ekonomi bergerak, masyarakat kita juga akhirnya kita lebih cepat bisa menghadapi permasalahan COVID ini dengan imunitas yang tinggi gitu ya, yang tinggi. Saya rasa ini Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kegiatan kita. Mudah-mudahan dengan terbentuknya tim ini, semua harapan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah-masalah masalah-masalah usaha mikro, kecil dan menengah ini bisa kita atasi. Dan selamat pada tim, selamat bekerja juga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Wali Kota Pontianak yang telah berkenan menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Untuk itu kepada Bapak Sarjito dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
Yang saya hormati Pak Wali Kota Pontianak, Gusti Kamtono, dan saya dari kantor regional 9 Pak Adita, dan Pak Rizky, Kepala Kantor OJK Kalimantan Barat. Terima kasih kedatangannya juga perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Pak Agus Husaini, dan juga di sini di Kepala Anur Bidang Perbendaharaan Pak Edi Mulyadi, daerah Pontianak Pak Mulyadi, Direktur Utama Bank Kalbar Pak Samsuri Ismail, dan para hadirin sekalian. Saya rasanya tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Istilahnya kalau dalam bahasa Pontianak, nothing left, tidak ada yang tersisa. Luar biasa Pak Wali Kota, saya sangat appreciate di butir-butir terakhir yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, sungguh luar biasa. Saya selalu berharap Pak Wali bahwa dalam banyak kesempatan ketika saya bicara dengan pimpinan daerah memberikan sambutan, yang saya selalu pikirkan adalah apa sebenarnya visi pimpinan daerah, Pak Gubernur, Wali Kota maupun Bupati. Di sini saya sudah menemukan bahwa karena salah satu keberhasilan daerah itu adalah pimpinan daerah. Kalau leadership-nya strong, itu akan ke bawah akan jelas. Ini ada challenge kepada tim PPAKD, tadi disampaikan dengan jelas oleh Pak Wali Kota bahwa apabila ada masukan-masukan dari tim bagaimana membangun daerah, itu akan welcome sekali. Dan inilah challenge-nya. Saya sampaikan bahwa bahkan saya berdoa, insya Allah Pak Wali Kota ke depan tidak hanya jadi Wali Kota, bisa jadi Gubernur Kalimantan. Intinya adalah bahwa dengan leadership yang kuat, ciri pimpinan daerah yang kuat adalah membuat, tadi disampaikan sendiri juga oleh Pak Wali Kota, membuat masyarakatnya membaik secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, nanti tidak perlu kampanye lagi untuk proses selanjutnya. Dalam proses PPAKD ini, tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, saya juga selalu menantang teman-teman ini, tech challenge buat Pak Rizky dan juga teman-teman di KR 9, Pak Himsa dan juga Kepala KR, bahwa buktikan bahwa kehadiran OJK beserta industri jasa keuangan itu membantu daerah. Buat apa kalau ada, tetapi tidak membantu daerah? Oleh karena itu, saya ingin bahwa salah satu hal yang terpenting di dalam tim percepatan akses keuangan daerah adalah bagaimana membantu daerah melihat potensi daerahnya itu apa, bahkan di saat pandemi. Tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, di saat pandemi, jangan sampai kita jadi sedih dan tidak bergerak. We have to face it. Ini adalah fakta dan kita harus hadapi. Jangan lalu menjadi pesimis. Jangan hanya karena menerima bantuan. Karena bantuan lama-lama capek. Yang bagaimana meningkatkan demand side tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Makanya saya bilang tidak ada lagi yang saya harus bisa sampaikan karena sudah di-cover semua. Saya hanya mengafirmasi, menggarisbawahi apa disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa demand side juga harus dibentuk. UMKM juga nggak boleh manja hanya karena bantuan. Dan yang paling penting, tim percepatan akses keuangan daerah ini yang terdiri dari hampir semua kekuatan pemikir ekonomi dan sosial yang ada di daerah bisa bersama-sama, kalau perlu tiap saat merenung dan saling berkomunikasi lewat WA, tidak harus rapat resmi. Jadi ketika rapat resmi sudah ketemu, oh saya kira rasanya harus begini. Terhadap juga produk-produk yang di daerah mungkin nggak tahu, ternyata ada asuransi pertanian, ada asuransi nelayan, ada hal-hal lain yang barangkali tidak diketahui, dan ini silakan dibuka, didiskusikan bersama, di Pontianak kira-kira apa yang bisa membuat maju. Jadi jangan sampai tim percepatan akses keuangan daerah hanya dikukuhkan kemudian selesai. Saya sangat suka bahwa challenge dari Pak Wali Kota kepada tim percepatan akses keuangan daerah, bahwa kita juga bisa bermitra dengan baik dengan saudara kita yang sudah membentuk tim pengelolaan inflasi daerah. Nah ini jadi mitra, jangan sampai saling bersaing tetapi bahwa, oh kita harus bersama-sama.
Jadi kalau inflasi daerahnya rendah, kemudian akses masyarakat terhadap keuangan itu tinggi, maka daerah itu pasti maju. Bahkan dulu zaman saya sekolah, dulu fakultas ekonomi, kita sekolah di kampus itu fiktif. Karena nggak pernah ngerti saham sama obligasi itu seperti apa. Bahkan deposito juga nggak punya. Oleh karena itu, dengan adanya tim percepatan akses keuangan daerah yang terdiri dari semua sektor jasa keuangan dan OJK, termasuk seluruh pemimpin daerah, maka seharusnya yang tadinya tidak ada, sekarang ada tim, akan banyak hal-hal yang berubah di daerah tersebut. Contoh saya contohkan di beberapa daerah lain, Pak Wali Kota dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum yang sangat terhormat dan mulia ini, bahwa ada yang tadinya parkir dijaga oleh preman-preman, sekarang parkirnya pakai parkir yang di-tap pakai secure parking. Kendaraan aman dan pendapatan dari daerah juga aman semua. Retribusi di pasar semua pakai elektronik. Dengan demikian, maka efisiensi akan terbentuk. Dan juga ada di beberapa daerah, Pak Wali Kota, saya hanya mencontohkan, tadinya ada masyarakat yang hanya jadi penonton. Sekarang bahkan mereka sudah bisa membuat dana pensiun. Mikir bagaimana kalau saya nggak jadi RW lagi, nggak jadi RT lagi, bagaimana caranya. Kemudian, oh ternyata ada asuransi pertanian. Jadi bagaimana prosedurnya? Nah ini kan semua di bawah OJK di sektor jasa keuangan bersama-sama teman-teman dari Bank Indonesia, maka bagaimana daerah Pontianak menjadi maju. Yang tadi saya sampaikan dan sudah di-underscore oleh Pak Wali Kota, maju secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya sangat mendukung ini program Kurma. Ini contoh kecil aja, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, saya termasuk dalam keadaan normal Pak Wali, selalu hadir kemana saya diundang. Karena saya jadi mengingat Indonesia. Dulu saya jadi deputi di pasar modal, artinya dunia besar-besar. Setelah saya di perlindungan konsumen, saya baru tahu bahwa Indonesia begitu hebat, luas, dan saya berkunjung ke daerah-daerah. Tapi karena COVID, maka menjadi kelihatannya lebih efisien, tapi nggak boleh terus-menerus, karena hidup ini harus nyata. Ekonomi di Pontianak tidak akan rame kalau tidak saling berkunjung. Saya nggak nginep di hotel, saya nggak makan makanan khas Pontianak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, harapan saya ke depan memang tim percepatan akses keuangan daerah ini dapat menjadi motor, dapat memudahkan masyarakat yang mau akses ke keuangan. Jangan sampai nanti kalau perlu dibentuk banyak hal yang ini, mohon slide-nya nggak usah ditampilkan karena distracting. Jadi saya hanya ingin bahwa tim percepatan akses keuangan daerah itu benar-benar bisa berdiskusi, kalau perlu tiap minggu. Kalau belum bisa ketemu pakai virtual, kadang-kadang sebulan sekali bisa ketemu dengan menjaga protokol kesehatan yang disampaikan Pak Wali. Karena prakteknya tidak semua usaha bisa dilakukan dengan work from home. Kita juga perlu ada ketemu agar lebih jelas. Seperti saya bicara di kesempatan hari ini, saya kayak bisa melihat wajah saya sendiri. Ketika ada screen tadi ditampilkan, saya terganggu. Jadi ini yang persoalan-persoalan dengan cara-cara virtual. Tetapi pada hari ini saya bersyukur bisa menjangkau semuanya, bicara di depan Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormati. Oleh karena itu, perintah saya kepada Kepala Kantor Regional, ada juga nih, ada Pak Hinsa dan juga Kepala Kantor OJK Pontianak. Pak Wali, tolong diingatkan, dan Pak Wali juga ke bawah ke Pak Sekda, semua Pak Sekda yang menjadi motornya, agar tim percepatan akses keuangan itu ditantang. Dalam berapa bulan, buat apa yang telah Anda pikirkan, apa yang Anda bisa bantu. Karena ini challenge-nya, kalau nggak ada ujian kayak orang sekolah, pasti juga akan cuek. Oleh karena challenge kepada tim percepatan akses keuangan daerah itu begitu penting. Tadi sampaikan, saya sudah keliling Indonesia, di daerah-daerah, dan memang rentenir luar biasa. Bahkan ada di saudara kita menjauh di sebelah timur sana sudah dari tahun 30-an ini terjerembab kena rentenir sampai hari ini. Dan ini nggak boleh terjadi. Ada masyarakat
yang pemakai rentenir pun dagang di pasar masih untung. Bagaimana kita nggak bisa membantu mereka? Sekecil memang nanti tadi apa yang dilakukan oleh BPR Katulistiwa nanti pastinya moga-moga diikuti oleh yang lain, termasuk oleh DPD dan juga mungkin juga model-model lain yang tadi saya sampaikan yang begitu banyak dan harus didiskusikan. Oleh karena itu saya hanya mengafirmasi, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota sudah sangat bagus sekali, dan challenge dari Pak Wali Kota itu tolong direspon. Jangan kemudian dia, Pak Wali mohon setiap bulan kalau perlu ditanya. Saya ingat masa lalu saya selalu ikuti apa yang ini yang selalu ada filosof yang sangat hebat, Ivan Illich namanya. Nanti tolong di Google, judulnya The Schooling Society. Ketika saya kuliah di Jogja, itu saya belum pernah kursus bahasa Inggris. Tapi karena saya mendisiplinkan belajar bahasa Inggris, saya lebih pintar dari sekolah yang sastra Inggris. Dan saya menjadi pengajar bahasa Inggris, salah satu pengajar terbaik di Jogja. Padahal pada saat itu saya kursus saja belum pernah. Kalau pintu PAKD bisa melakukan seperti itu, mengkaji potensi daerahnya apa, masalahnya apa, mikir bagaimana mengkontribusi ini. Karena salah satu tugas kita bekerja adalah tidak hanya mencari uang untuk keluarga kita, tapi how we can contribute, bagaimana kita bisa membantu masyarakat di daerah. Nah, ini leadership-nya dari Pak Wali Kota sudah kelihatan, makanya respon dari bawah harus sangat bagus, sehingga dengan demikian harapannya adalah tim percepatan akses keuangan daerah ini bukan soal pengukuhan, bukan soal upacara, tetapi bagaimana benar-benar membuat masyarakat Pontianak membaik secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, maka kita bersama-sama bisa mengikuti bahkan perintah keinginan Pak Jokowi untuk membangun lewat nawacita dari pinggiran, maka semuanya akan bagus. Jadi jangan sampai nanti kalau perlu ada yang namanya BUMDes bidang finansial yang kalau orang mau utang jam 10 malam bisa ada yang tiket. Jadi jangan sampai terjerembab sama rentenir. Tidak boleh itu terus-menerus terjadi di masyarakat kita. Dengan demikian, Pak Wali, saya sungguh mengunderscore, menggarisbawahi yang Bapak sampaikan luar biasa kepada Kepala Kantor OJK Pontianak. Tolong sering meeting karena ini porsinya sebenarnya adalah di pemerintah daerah, tetapi diingatkan untuk selalu mikir kira-kira potensi daerahnya apa, akses masyarakat di bagian mana yang belum masuk. Tetapi kepada industri jasa keuangan juga tentu saja tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Jadi tidak boleh ada pelanggaran aspek bisnisnya juga terus harus dijalankan, tetapi jangan sampai nemen, gitu ya. Jadi semuanya harus ada fungsi-fungsi sosial yang tidak mengorbankan fungsi bisnis. Dengan demikian, saya rasa apa yang disampaikan Pak Wali pada kesempatan pengukuhan pada hari ini mengenai tim percepatan akses keuangan daerah sudah sejalan dengan visi kita di OJK Pusat yang kami sampaikan bahwa kita harus bisa membantu masyarakat harus membaik secara ekonomi dan sosial, dan ini adalah ciri dari leadership yang bagus. Dan untuk saling mengingatkan semuanya bahwa PPAKD ini harus bermitra dengan siapapun, dengan saudara kita dari Bank Indonesia yang sudah membentuk PPID, semuanya berdiskusi bersama bagaimana akses keuangan daerah. Di banyak daerah saya sudah melihat perubahan yang nyata setelah ada tim percepatan akses keuangan daerah. Saya kira itu saja Pak Wali dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari Sarjito. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Bapak Sarjito, yang telah berkenan menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan peluncuran program kredit melawan rentenir produk kredit kurma perusahaan daerah BPR Katulistiwa. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Pontianak untuk
naik ke atas panggung, kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Perumda BPR Katulistiwa juga kami persilakan bersama-sama untuk naik ke atas panggung melakukan pemukulan rebana guna peluncuran program kredit melawan rentenir produk kredit kurma perusahaan daerah BPR Bank Pasar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama Bapak Wali Kota Pontianak beserta Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan Direktur Utama Perumda BPR Katulistiwa untuk melakukan pemukulan rebana. Disilakan. Kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pada hari ini peluncuran program kredit melawan rentenir sudah resmi dibuka. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis kredit kurma kepada 5 debitur. Kami persilakan untuk maju ke depan. Untuk yang pertama, Erika Oktavianda, jenis usaha kerajinan tangan manik-manik, lokasi usaha Jalan Katulistiwa, Gang Sambas Jaya, lama usaha berdiri selama 5 tahun dan tujuan pengajuan penambahan modal usaha, plafon pengajuan sebesar 17 juta rupiah. Kedua, Hairudin, jenis usaha perdagangan ikan basah, lokasi usaha Pasar Sinar Beliung Indah, Nipah Kuning, lama usaha berdiri selama 15 tahun, tujuan pengajuan penambahan modal usaha, plafon pengajuan sebesar 25 juta rupiah. Yang ketiga, Irma Yulianti, jenis usaha pentol kuah dan es nona, lokasi usaha di Jalan Komyo Sudarso, Gang Cermai, lama usaha berdiri selama 1 tahun, tujuan pengajuan penambahan modal usaha, plafon pengajuan sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, Sarwani, jenis usaha nasi kuning dan bubur, lokasi usaha Jalan Komyo Sudarso, Gang Cermai, lama usaha berdiri selama 2 tahun, tujuan pengajuan penambahan modal usaha dan plafon pengajuan sebesar 10 juta rupiah. Yang terakhir, nama Julia, jenis usaha penggemukan sapi, lokasi usaha Jalan Katulistiwa, Gang Sambas, lama usaha berdiri selama 5 tahun, tujuan pengajuan penambahan modal usaha, plafon pengajuan sebesar 25 juta rupiah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita saksikan Bapak Wali Kota Pontianak yang didampingi oleh Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Utama Perumda BPR Katulistiwa untuk mendampingi Wali Kota Pontianak guna penyerahan secara simbolis kredit kurma ke 5 debitur. Kemudian setelah ini berkenan kepada Bapak Wali Kota Pontianak untuk bersama-sama melakukan sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu hadirin, setelah sesi foto bersama kita akan kembali menyaksikan penyerahan sertifikat jaminan kredit dari Jam Krida kepada Bank Katulistiwa. Kami persilakan kepada Bapak Martinus Damanang untuk menyerahkan sertifikat kepada Direktur Utama Bank Katulistiwa. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu para undangan bahwa sertifikat ini merupakan sertifikat jaminan kredit kurma yang telah diterima oleh kelima debitur.